Riri. Waalaikumsalam Miss Kiki. Apa kabarnya Miss Riri pagi ini? Alhamdulillah sangat luar biasa baik Miss Kiki. Bagaimana dengan Miss Kiki? Masya Allah, saya juga hari ini alhamdulillah luar biasa, masih tetap semangat sama seperti Miss Riri. Nah Miss Riri, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Miss Riri sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk bisa ikut berdiskusi dalam kegiatan yang kita lakukan pada hari ini ya Miss Riri ya. Di sini saya ingin menyampaikan tujuan dari kita bertemu nih. Adapun tujuannya saya ingin melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini memiliki tujuan yang baik yang Miss Riri ya. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita nih sebagai seorang pendidik untuk dapat nih mencapai target yang diharapkan menjadi jauh lebih baik lagi, apalagi kita akan memberikan pendidikan kepada murid kita. Jadi kita berharaplah di sini dengan adanya supervisi akademik ini kita sebagai seorang pendidik mampu mengembangkan potensi yang kita miliki menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, supervisi akademik ini sendiri ada 3 nih Miss Riri. Yang pertama itu ada namanya pra-observasi, yang kedua itu observasi, dan yang ketiga itu namanya pasca observasi. Nah, untuk yang pra-observasi ini nih yang sekarang kita lakukan di awal ini. Yang kedua itu tadi observasi. Nanti dari kegiatan awal ini saya akan berkunjung nih ke kelas Miss Riri. Bersedia apa enggak nih Miss Riri? Insya Allah bersedia. Insya Allah ya, itu nanti saya akan melakukan kegiatan pengamatan. Enjoy aja, tidak ada tekanan-tekanan atau seperti apa, pokoknya enjoy. Lalu nanti setelah kegiatan observasi kita akan bertemu kembali di pasca observasi untuk membahas hal-hal yang berkembang dan yang bisa dirasakan selama kegiatan observasi tadi. Nah, itu dia teknik ataupun tahapan-tahapan dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Miss Riri nih, dari kegiatan diskusi kita di awal ini, di pra-observasi ini, ada nggak yang kira-kira harapan yang ingin Miss Riri inginkan gitu seperti itu? Baik Miss Kiki. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Miss Kiki sudah memberikan waktu juga kepada saya, mengajak saya berdiskusi untuk mengenai perkembangan-perkembangan apa saja yang akan dilakukan oleh saya dan kelas saya tentunya ke depannya. Adapun harapan saya, semoga nantinya ketika masa observasi saya akan lebih siap untuk mengajar kepada anak-anak dalam prosesnya. Kemudian dengan adanya pra-observasi ini saya lebih tahu dan dapat lagi lebih mempersiapkan diri saya. Masya Allah, itu tadi harapan yang Miss Riri ya di awalnya. Nah, saya ingin bertanya juga nih mengenai kesiapan waktu dalam mempersiapkan target yang Miss Riri maksud tadi itu. Butuh waktu berapa lama nih Miss Riri mempersiapkan? Menurut saya mungkin waktu yang dibutuhkan itu seminggu ya Miss Kiki, karena sesuai juga dengan jadwal pembelajaran yang akan dilakukan anak-anak. Mungkin di minggu depan kita bisa melakukan kegiatan observasi tadi yang Miss Riri. Oke. Nah, dalam kegiatan pembelajaran saya ingin bertanya juga kepada Miss Riri, pelajaran dan materi apa nih yang akan Miss Riri bawakan ketika saya melakukan observasi di dalam kelasnya Miss Riri? Ya Miss Kiki, untuk mata pelajarannya sendiri itu adalah mata pelajaran tematik dalam tema 7, poin indahnya keragaman di negeriku, dan dalam subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Adapun materi pembelajarannya yaitu ada tentang gaya otor, kemudian ada juga mengenai keragaman budaya di Indonesia, serta lagu daerah, yaitu lagu daerah Apuse dari Papua. Baik, dari yang saya tangkap nih salah satunya ada mengenai keberagaman gitu ya Miss Riri yang akan dibahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kalau saya juga boleh tahu nih, tujuan pembelajaran yang Miss Riri harapkan yang akan Miss Riri berikan kepada anak-anak nanti itu seperti apa ya Miss Riri? Oke Miss Kiki, itu tujuan pembelajarannya sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diobservasi nanti. Insya Allah di sini saya sudah menuliskan beberapa poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu setelah menyanyikan lagu Apuse,
Diharapkan nanti siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu akustik dengan tepat. Kemudian setelah berlatih, mereka akan mampu menyanyikan lagu akustik sesuai dengan naik turunnya nada pada lagu akustik dengan kepercayaan diri yang penuh. Selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin terakhir yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Begitu, Miss. Baik, dari tujuan pembelajaran yang Miss Riri jabarkan tadi, yang salah satunya juga adalah agar si anak mampu gitu ya memahami dan menganalisa keberagaman apa saja yang ada di negara kita ini di Indonesia. Dia juga mampu menyanyikan lagu akustik tadi dengan nada dan intonasi yang benar yang Miss Riri ya. Nah, terkait dengan persiapan nih, saya boleh nggak nih bertanya tentang persiapan yang sudah Miss Riri pikirkan, Miss Riri siapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti itu seperti apa gitu? Miss Kiki, untuk persiapan yang akan saya lakukan, pertama-tama tentunya saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu, seperti RPP terkait dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian ada LKPD yang sesuai juga. Selanjutnya juga ada media pembelajaran berupa video pembelajaran untuk diajarkan ke anak-anak, dan ada juga alat evaluasi di akhir pembelajaran. Baik, berarti kurang lebih sudah mantap nih persiapan yang mau dibawakan nanti ya Miss Riri ya. Nah, kalau saya boleh bertanya juga nih, kira-kira mengapa nih Miss Riri mengambil pembelajaran tematik dengan materi yang tadi yang ada dia tentang gaya, tentang keberagaman, dan juga tentang tangga nada lagu itu kira-kira apa? Baik, Miss Kiki. Nah, mengapa saya mengambil materi tersebut? Yang pertama sekali, saya melihat kondisi yang terjadi di dalam kelas, yaitu bagaimana siswa-siswi ini juga beragam ya Miss Kiki, baik dari budaya yang mereka miliki ataupun tingkat kemampuan pembelajaran mereka. Jadi di sini saya menyiapkan bagaimana sih agar anak-anak itu dapat memahami budaya, tidak hanya budaya mereka sendiri, tapi mereka mampu memahami budaya yang ada di seluruh Indonesia terkait dengan materi pembelajaran yang akan diobservasi nantinya begitu. Jadi anak-anak tidak hanya tahu budaya mereka, misalnya yang suku Jawa hanya tahu pembelajaran mengenai adat dan budaya yang ada di suku Jawa saja. Jadi mereka akan mengenal bagaimana budaya yang ada di Aceh, kemudian yang ada di Provinsi Jawa, yang ada di Pulau Kalimantan bagaimana, pokoknya dari seluruh penjuru lah. Baik, kurang lebih salah satu alasan dari Miss Riri mengambil materi ini untuk mengatasi gaya belajar mereka yang berbeda, agar mereka juga mampu nih yang lebih paham terhadap keberagaman yang ada khususnya di dalam kelas mereka ini yang Miss Riri ya, baik dari keberagaman suku, budaya dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tahu lebih nih mengenai strategi apa yang akan Miss Riri gunakan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah cukup mantap tadi saya dengar tujuannya. Boleh nggak ya Miss Riri ceritakan strateginya? Ya Miss Kiki, sebelumnya saya akan melakukan pemetaan sesuai dengan gaya belajar mereka terlebih dahulu, di mana masing-masing anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Tapi kita sebagai pendidik tidak mungkin misalnya anak yang satu kita bedakan dengan anak-anak yang lainnya, akan dilakukan pemetaan yang mana ada anak yang mampu belajar dengan gaya audio misalnya. Di situ saya akan mengelompokkan dan mengklasifikasikan mereka yang mampu belajar pakai gaya audio, maka akan saya buat beberapa orang gitu. Kemudian ada yang dengan gaya visual misalnya. Nah, nanti di situ beberapa anak belajar dengan model gaya belajar visual tadi, yang kinestetik juga begitu. Jadi masing-masing dari mereka akan dibuat mungkin 3 kelompok, yang mana sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelumnya tadi. Ada anak-anak yang bernyanyi, maka nanti saya kelompokkan tuh yang bisa audio nih. Nah, mana yang mampu dengan gaya belajar audio, maka mereka yang akan menyanyikan lagu akustik tadi ini begitu. Untuk yang gaya otot berarti mereka
mereka bisa dibentuk visual ya Miss Kiki ya. Jadi saya akan kelompokkan mereka, misalnya mereka bermain peran mengenai bagaimana sih implementasi penggunaan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baik, berarti kalau dalam metode pembelajaran Miss Riri ini sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Miss Riri, sudah mampu gitu mengklasifikasi, memetakan di mana si anak dengan gaya audio, visual dan kinestetik. Jadi setiap perbedaan yang ada di dalam kelas Miss Riri ini dapat Miss Riri tangkap dengan baik dan Miss Riri kasihlah solusi agar mereka juga mampu ibaratnya apa ya, menyelesaikan gaya belajar mereka itu dengan baik, dan apa yang Miss Riri inginkan dalam tujuan pembelajaran itu juga dapat tercapai. Jadi sama-sama sinkron ya Miss Riri ya. Nah, untuk memfasilitasi gaya belajar mereka yang berbeda, ada nggak bantuan dari Miss Riri selama proses pembelajaran agar gaya belajar mereka yang berbeda ini tadi dapat terfasilitasi nih dengan baik gitu. Baik Miss Kiki, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana anak-anak akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian saya juga sudah menyiapkan media yang mana akan membantu mereka sesuai dengan materi ataupun bahan ajar yang akan mereka pelajari. Nah, kan saya akan mengelompokkan tuh mana siswa-siswa yang bisa dengan gaya belajar audio ataupun visual ataupun kinestetik. Di situ saya tidak akan mengelompokkan semuanya, misalnya yang audio bisa semuanya, enggak gitu. Jadi yang dengan kemampuan level tinggi, misalnya mereka yang mampu dengan cepat untuk menangkap lebih tinggi, nah tidak saya kelompokkan secara menyeluruh dalam satu kelompok. Jadi ada yang tingkat tinggi, tingkat rendah, dan tingkat sedang. Selanjutnya saya akan memberikan arahan kepada mereka jika dalam satu kelompok itu terdapat kesulitan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Disitulah saya akan berikan arahan dan bantuan kepada siswa-siswa. Begitu. Baik, sudah mantap sekali nih bantuan yang Miss Riri berikan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya homogen ya, yang audio aja, lebih heterogen ya Miss Riri ya. Jadi mereka bisa saling berkolaborasi sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Nah, kira-kira dari keseluruhan persiapan yang saya rasa ini sudah cukup matang nih, dari versi Miss Riri ini ada nggak ya yang kira-kira masih dirasa kurang nih dari segi persiapan yang akan Miss Riri mainkan nanti di waktu kegiatan pembelajaran? Tentunya pasti ada yang Miss Kiki, karena tidak ada yang sempurna. Baik. Gitu. Jadi kalau saya pikir itu masih ada yang kurang dalam persiapan saya. Namun insya Allah akan segera dilengkapi begitu. Contohnya mungkin media-media pembelajaran yang dibutuhkan masih belum sempurna Miss Kiki. Insya Allah akan ada media tambahan. Jadi untuk menyediakan media-media tambahan itu tadi perlu waktu berapa lama lagi nih Miss Riri? Mana tahu kan habis dari sini kita Miss Riri langsung siapkan gitu. Ya insya Allah secepatnya Miss Kiki. Mungkin 3 atau 4 hari sebelum proses observasi berjalan. Baik, kalau bisa lebih cepat lebih baik ya Miss Riri ya. Bisa juga persiapan kita itu memang jauh lebih matang gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang Miss Riri ingin bawakan nantinya, ada nggak bantuan gitu, misalnya dari rekan sejawat untuk bisa membantu mempersiapkan segala sesuatu yang Miss Riri butuhkan? Tentunya begitu Miss Kiki. Tentu saya memerlukan bantuan dari beberapa pihak. Yang pertama itu mungkin rekan-rekan satu rombel saya yang sesuai dengan yang mampu membantu saya dalam proses pembelajaran jadi lebih mudah. Kemudian dari Miss Kiki sendiri mungkin bisa mohon bantuannya untuk selanjutnya. Baik, saya sepakat nih dengan apa yang Miss Riri katakan, bahwasanya sebaiknya memang kita membutuhkan bantuan dari rekan sesama rombel kita ya Miss Riri, agar nantinya mana tahu nih di hari esok di kelas sebelah mereka sudah masuk di pembelajaran ini, jadi mereka juga tidak merasa berat gitu kan untuk memberikan pembelajaran. Jadi dengan adanya kegiatan dari Miss Riri ini mereka juga agak sedikit terbantu dan juga terarahkan. Saya setuju sepakat. Nah Miss Riri, dari kegiatan pembelajaran yang akan Miss Riri bawakan nantinya,
ada nggak nih kompetensi apa gitu yang kompetensi khusus apa yang ingin Miss Riri tingkatkan jauh lebih baik gitu, khususnya dalam kegiatan pembelajaran kita nanti? Mungkin ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan sesuai dengan yang akan kita lakukan nanti, Miss Kiki ya. Yang pertama itu dalam proses pembelajaran, di mana saya ingin meningkatkan kemampuan skill saya secara profesional agar pembelajaran ini dapat diterima oleh siswa dengan baik dan lebih bermakna bagi mereka begitu. Jadi anak-anak tidak hanya menerima pembelajaran kemudian berlalu, jadi mereka mampu memahami, oh iya ternyata tadi hari ini belajarnya seperti ini, dan kemudian dibawa mereka ke rumah, dibawa lagi mereka sampai kapanpun begitu kan Miss Kiki. Karena tidak hanya sekedar kita memberikan materi, yang penting mereka belajar dan ya sudah, itulah mungkin perbedaan dengan memberikan dan memberikan pemahaman itu berbeda. Jadi saya ingin mereka tuh benar-benar memahami materi yang saya ajarkan. Selanjutnya kompetensi yang saya ingin tingkatkan yaitu kompetensi sosial dan emosional saya, dimana saya berharap kedepannya saya mampu mengontrol bagaimana diri saya dalam menghadapi anak-anak ketika proses pembelajaran, bagaimana menghadapi mereka ketika mereka namanya anak-anak yang miskin ya, pasti mereka ada ricuhnya mungkin dalam proses pembelajaran, kemudian ada gaduhnya, banyak bertanyanya. Nah, itulah mengapa saya ingin meningkatkan kemampuan emosional saya. Jadi, oh iya ternyata saya harus seperti ini ya ketika bertemu dengan anak yang seperti ini, karena tidak semua anak memiliki tingkat emosional yang sama juga kan Miss Kiki. Iya. Berarti salah satu kompetensi dari kompetensi guru yang 4 itu tadi, salah satunya adalah kompetensi keprofesionalan gitu ya, yang ingin Miss Riri tingkatkan, di mana Miss Riri ingin untuk bisa memahami materi pembelajaran itu dengan jauh lebih baik lagi, supaya nanti masuk ke dalam kelas si anak ini juga ikut oke gitu ya dalam menerima pembelajaran, dan juga Miss Riri berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan sosial dan emosionalnya dalam memanage diri. Saya juga mungkin kan sebagai seorang pendidik belum tentu bisa nih memanage emosi saya gitu kan, apalagi berhadapan dengan anak sekolah dasar gitu ya, yang dengan semangat mereka yang begitu luar biasa dalam pembelajaran, yang mereka juga belum tentu mampu memanage emosi mereka juga dengan baik. Nah, kita sebagai seorang pendidik lah di situ ya harus ambil alih. Jadi memang luar biasa, itu harus kita tingkatkan kemampuan sosial dan emosional kita. Nah, dari pembicaraan, diskusi kita dan sharing kita dari awal tadi ini Miss Riri, masih ada nggak gitu yang ingin Miss Riri pertanyakan atau Miss Riri sampaikan seputar dengan kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya? Ya Miss Kiki, saya sih cuma berharap semoga kedepannya proses kita ini dapat berjalan dengan baik dan dilancarkan gitu lah. Jadi tidak ada, mungkin pasti akan ada kesalahan-kesalahan sedikit, maklum saja ya Miss Kiki. Namun saya harap diberi kelancaran dan kemudahan. Baik, berarti saya berharap nih Miss Riri ini mampu menjaga komitmennya lah ya gitu ya kan, untuk mencapai tujuan yang Miss Riri harapkan tadi, supaya si anak yang dengan gaya belajar yang berbeda itu mampulah mereka memahami keberagaman yang ada di kelas mereka khususnya ya. Saya berharap apa yang Miss Riri inginkan, Miss Riri ingin capai gitu dalam pembelajaran ini, dan segala jenis solusi yang sudah Miss Riri temukan, segala jenis upaya yang sudah Miss Riri katakan tadi, saya berharap bisa terwujud dan tercapai dengan baik. Nah, saya ingin bertanya nih seputar perasaan Miss Riri dari kegiatan diskusi kita dari awal sampai dengan yang sesi ini nih, bagaimana nih perasaan Miss Riri? Perasaan saya sangat senang Miss Kiki, karena saya mampu mengeluarkan unek-unek saya, apa yang saya takutkan ataupun apa solusi yang saya harus ambil ketika proses belajar mengajarnya dapat berjalan dengan baik sudah dapat saya diskusikan dengan Miss Kiki seperti itu. Kemudian juga saya sudah dapat mengambil solusi bagaimana cara-cara yang tepat ataupun cara strategisnya ya Miss Kiki, bagaimana agar anak-anak dapat memahami pembelajaran ataupun
materi ajar yang saya ajarkan ini dapat sampai ke mereka. Baik. Dengan adanya perasaan senang tadi karena sudah mengeluarkan unek-unek terhadap permasalahan yang sudah kita bahas tadi ini, saya berharap memang apa yang kita inginkan khususnya kepada peserta didik kita dapat tercapai dengan baik, dan peserta didik kita, siswa-siswa kita juga bisa mampu nih berubah menjadi jauh lebih baik, mampu menerima pembelajaran kita juga dengan jauh lebih baik. Insya Allah ya Miss. Iya. Nah, ini Miss Riri, nanti kita akan bertemu di kegiatan yang kedua yaitu observasi, di mana saya akan mengamati Miss Riri dengan enjoy saja, tidak usah dengan tekanan atau apapun. Kita mengalir seperti biasa saja. Nah, nanti setelah itu kita bertemu kembali untuk membahas seputar dengan kegiatan observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Riri sekali lagi sudah meluangkan waktunya benar-benar untuk berdiskusi, sharing dan cerita seputar tentang kegiatan pembelajaran dan juga tentang diri kita sebagai seorang pendidik. Saya ucapkan terima kasih ya Miss Riri ya. Sama-sama banyak Miss Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Riri. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning Miss. Oke, sebelum itu kita nyanyi Good Morning My Students dulu ya. Oke. 1, 2, 3, go. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning my students, how are you? I'm fine. Good morning my students, and nice to meet you. Good morning my students, and how are you? I'm fine. Good morning my teacher, how are you? I'm great. Good morning my teacher, how are you? I'm great. Good morning my teacher, and nice to meet you. Good morning my teacher, how are you? I'm great, alhamdulillah. Oke anak-anak Miss semua, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah sarapan semua? Siapa yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Kenapa Nindi? Kenapa Haikal? Kenapa Atta? Nggak masak umurnya di rumah? Enggak? Oh, karena yang masak neneknya Atta. Kenapa? Begadang? Begadang nggak sempat masak jadinya? Oke. Sebelumnya Miss mau absen dulu ini. Siapa yang nggak hadir kira-kira? Ada yang tahu? Afika kenapa? Ada tahu kabar Afika? Oke, Afika sakit ya. Terus? Faiz sakit juga ya? Oke. Kalau yang lain gimana? Kabarnya hari ini sehat? Bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa. Jam. Oke, anak-anak Miss semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Oke, siapa nih yang bikin doanya? Ayo siapa? Atta ketua kelas, coba. Ayo, silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Sini ya. Oke, ada teman-temannya. Hai teman-teman, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa. Tepuk doa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semua. Duduk yang rapi dan siap berdoa.
Kemudian kedua kesepakatan kelasnya apa? Mendengarkan guru. Ketika apa? Ketika Oke. Bisa kita jalankan kesepakatan kelas kita? Bisa. Oke, tepuk jempol dulu. Tepuk jempol. 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 Bagus. Bagus. Nah, oke, sebelumnya Miss mau mengulang kembali ingatan kalian tentang materi kita sebelumnya. Ada yang tahu nggak sebelumnya kita telah belajar apa? Oke, Haikal. Tentang suku, benar. Terus apa lagi? Budaya. Tentang suku ada budaya juga, betul. Mutia. Waduh, Mutia. Bingung. Aulia. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi, betul. Ada apa lagi, Atta? Agama. Tentang agama, benar. Gaya gesek. Gaya gesek, iya betul. Gaya pegas. Gaya magnet. Oke, Miss Simpul. Oke, rapid terakhir. Gaya statis. Gaya statis. Gaya listrik, statis. Oke, Miss simpulkan anak-anak Miss sudah tahu nih. Berarti kita kemarin sudah mempelajari tentang suku budaya yang ada di Indonesia. Masing-masing dari kalian telah menyampaikan suku kalian apa ya kan? Ada dari berbagai macam suku. Ada yang bersuku apa? Bugis. Bersuku apa? Melayu. Safina bersuku apa? Ada suku Aceh. Ada suku apa Ibnu? Mandailing. Nindi suku apa? Ya, ada suku Melayu. Berarti kita dari berbagai macam dan beragam-ragam suku yang ada di Indonesia. Kemudian tadi kata Atta ada tentang agama, betul ya. Agama apa saja sih yang ada di Indonesia? Ya, sebutkan semuanya. Bareng-bareng. Gaya statis, bukan gaya statis tapi gaya listrik. Statis. Terus ada gaya apa lagi tadi? Iya, belum. Itu termasuk apa ya? Gaya apa ya namanya? Macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Oke. Nah, adapun hari ini kita akan belajar mengenai tentang keberagaman suku budaya juga. Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah kalian berdiskusi, kalian dapat mampu mengetahui not dan bagaimana cara menyanyikan lagu daerah dengan baik dan benar. Nah, lagu daerahnya apa, Miss? Nanti lagu daerahnya akan disampaikan ketika proses pembelajaran ya. Selanjutnya yang kedua adalah setelah berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kalian dapat mempresentasikannya dengan baik. Oke, sebelum itu Miss mau tanya anak-anak Miss semuanya ya. Yuk, kayaknya udah mulai ini nih, mulai bosan ya. Kita tepuk satu dan tepuk sapu dulu. Ingat, tepuk satu. Yuk, konsentrasi ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk sapu. Ayo siapa? Konsentrasi nih. Ulang lagi ya. Tepuk satu. Tepuk sapu. Siapa yang? Miss Riri ya, kayak gitu pelan-pelan. Nah, selanjutnya anak-anak Miss, di sini Miss mau tanya sama kalian, siapa yang suka gunting-gunting, gambar-gambar, tempel-tempel? Siapa? Oke, Aiden, Atta, kemudian Niza, Afifa dan Sarisa. Oke, berarti ada 5 orang ya. Selanjutnya kalau anak-anak Miss yang suka nulis-nulis, nyanyi-nyanyi, itu siapa? Coba ada nggak ya anak Miss yang suka seperti itu? Oke, ada Aulia, ada juga Nazura, ada siapa lagi? Ada Ibnu. Aduh, biduan ya Nu. Terus ada siapa lagi? Ada
praktek nggak? Yang suka praktek langsung. Siapa nih? Rafif, keren Rafif. Haikal, Nindi, Mutia sama Alfi. Visual. Yuk silakan beri waktu 10 detik. Silakan pindah. Nah, oke. Tadi sudah disampaikan kita akan belajar mengenai apa nak? Keberagaman apa ini? Keberagaman budaya Indonesia. Di sini bisa ada sebuah video. Sekarang perhatikan ya materi pembelajaran kita hari ini dengan baik. Dari Jakarta dan Amar-Amar Isang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah. Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sundadi dari Nanwaceng Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara. Terus selain pakaian adat ada apa lagi ya? Farisa. Makanan khas, boleh sebutkan salah satu makanan khas yang ada di Indonesia? Gudeg, asalnya dari Yogyakarta. Terus ada apa lagi? Tadi udah ada pakaian adat dan makanan. Safina? Alat musik daerah, yuk sebutkan satu. Iya, angklung dari Jawa Barat. Terus ada apa lagi? Udah 3 nih, ada pakaian adat, ada alat musik tradisional, ada makanan khas daerah. Terus ada apa lagi? Gaya apa nih? Gaya otot. Gaya otot. Oke, kita masuk ke pembelajaran IPA, ke mata pelajaran IPA mengenai gaya otot. Gaya otot adalah ketika kita bergerak menggunakan anggota badan kita. Contohnya yang dilakukan oleh si Mutia tadi, ketika dia menari, maka yang digunakan adalah gaya otot. Nah, kan ini udah dibagi kelompok nih, ya kan? Udah dibagi kelompok. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan tugas sesuai dengan kelompok kalian. Di sini Miss akan membagikan KPD. Ini adalah untuk kelompok auditori, kemudian kinestetik dan visual. Oke. Tugasnya adalah silakan kalian membuat sesuka hati kalian. Kira-kira tugas apa yang mau kalian kerjakan sesuai dengan apa yang kalian minati. Contoh nih, tadi kelompok sini suka apa nak? Suka gunting-gunting ya kan? Suka di atas sini kalian buat dan kemudian kalian kelompokkan nih. Hati-hati ya Viva. Kalian kelompokkan nih, contohnya seperti ini. Ini nomor 1 dari daerah Aceh. Berarti kalian klasifikasikan dia. Ini Aceh. Terus nama adatnya apa? Kemudian nama pakaian adatnya apa? Kemudian nama alat musik tradisionalnya apa? Begitu seterusnya ya. Oke? Nah, untuk yang ini coba mana terus terakhirnya nanti nah inilah salah satu keberagaman jadi Indonesia bisa pakai gaya tadi mungkin bisa pakai gaya tadi nggak bisa gaya tadi nanti finishingnya di Mutia Maria. Ayo, pokok tahun
kelompok auditori. Kami akan menampilkan tugas salah satu keberagaman budaya di Indonesia dengan menyanyikan salah satu lagu daerah yaitu Apuse. Apuse merupakan lagu daerah yang menandakan itu artinya itulah salah satu keberagaman budaya di Indonesia. Selamat mendengarkan. 1, 2, 3. Apuse Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan dari materi pembelajaran kita? Ada apa saja? Yang pertama, tentang budaya. Ada lagi. Yang kedua, pelajaran kita tentang apa? Ya, Arisa. Ya, tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Termasuklah di situ rumah ada, terus pakaian ada, terus alat musik daerah, terus makanan daerah dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada tentang gaya otot dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa contoh gaya otot? Mengangkat kursi, terus menggeser kursi, ngangkat tas, mengangkat alat pensil, iya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita mempelajari budaya, yaitu dengan menyanyikan lagu daerah. Apa lagunya? Apuse. Apuse. Jenisnya apa? Jenis temponya apa? Oke, yuk sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu Apuse bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Kiki. Gimana kabarnya hari ini, Miss Riri? Masih tetap semangat menjalani kegiatan puasa? Alhamdulillah baik, Miss Kiki, sangat baik. Gimana dengan Miss
Kiki? Alhamdulillah saya juga sehat Miss Riri. Nah, kita bertemu lagi ya Miss Riri ya, dalam kegiatan pasca observasi setelah beberapa minggu lalu kita ketemu gitu ya dalam kegiatan pra observasi dan juga tahapan observasinya. Nah, untuk ini adalah ke tahapan yang terakhir, tahapan kita untuk berdiskusi, untuk saling sharing mengenai apa yang sudah kita bahas dan juga sudah kita lakukan di kegiatan pra observasi dan juga observasi. Adapun tujuan kita, tujuan saya juga di sini berdiskusi dan sharing sama Miss Riri itu untuk hal-hal yang akan membangun kompetensi kita juga, agar nanti di mana apabila kita menemukan kekurangan dengan adanya diskusi ini menjadi jauh lebih baik, kekurangan itu tidak lagi menjadi kekurangan begitu ya, namun dia bisa menjadi suatu hal yang menjadi perbaikan di kemudian hari begitu ya Miss Riri ya. Inilah dia kegiatan pasca observasi kita. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Miss Riri, apa nih harapan Miss Riri setelah kita melakukan kegiatan diskusi pada hari ini? Kira-kira apa ya Miss Riri? Baik, Miss Kiki, terima kasih sebelumnya. Adapun harapan saya dalam perbincangan kita pada hari ini yaitu sebagai bahan evaluasi tentunya untuk saya, kira-kira apa saja yang sudah menjadi hal baik dalam proses pembelajaran yang saya sudah lakukan kemarin, ataupun apa nih kira-kira yang kurang dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sendiri gitu. Baik, itu tadi ya harapan Miss Riri ya setelah kita bertemu pada hari ini. Nah, bagaimana nih perasaan Miss Riri setelah melakukan kegiatan dari pra observasi sampai dengan kemarin ya saya mengamati Miss Riri melakukan kegiatan pembelajaran pada anak-anak itu, bagaimana nih perasaannya? Apakah senang, sedih atau bagaimana? Boleh dibagi informasinya? Terima kasih Miss Kiki. Perasaan saya cukup merasa senang dan juga lega luar biasa karena saya sudah melaksanakan proses pembelajaran kepada anak-anak kemarin begitu ya Miss Kiki ya. Kemudian saya merasa pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu jauh lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya, karena dari segi perencanaan, baik itu persiapan materi bahan ajar ataupun persiapan media pembelajarannya, itu saya rasa sudah cukup matang dibandingkan dengan yang saya lakukan sebelum-sebelumnya begitu. Baik, bisa saya simpulkan bahwasanya perasaan Miss Riri setelah melakukan kegiatan sebelumnya kita bertemu itu merasa lega dan bahagia begitu ya Miss Riri ya. Nah, dalam pembicaraan kita ketika pra observasi sebelumnya ini kan kita ada membahas mengenai rencana perbaikan yang akan Miss Riri laksanakan nih. Saya ingin bertanya kembali, apakah dari rencana perbaikan yang sudah Miss Riri utarakan pada pertemuan sebelumnya itu sudah mencapai keberhasilan atau sudah tercapai apa belum? Miss Riri? Kalau menurut saya untuk rencana perbaikan pembelajaran itu sudah tercapai, karena dari perencanaan yang sudah saya konsep kemarin yaitu saya menggunakan media pembelajaran berupa video agar anak-anak itu lebih merasa tertarik, kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Miski, agar pembelajaran terasa lebih bermakna, di mana anak-anak dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan gaya belajar mereka sendiri begitu Miski. Baik, berarti dengan adanya perbedaan gaya belajar itu sudah terakomodir lah begitu ya Miss Riri ya, dalam artian sudah tercapai nih rencana perbaikannya. Mengingat kembali akan tujuan pembelajaran yang Miss Riri berikan pada kegiatan sebelumnya, di mana si siswa mampu memahami tempo dan tangga nada lagu, mereka juga mampu menyanyikan lagu akusi itu dengan baik dan benar, terus mereka mampu menganalisis mengenai penerapan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, terus satu lagi kalau saya tidak salah ini mereka mampu ya memahami dan menghargai perbedaan terkait yang ada khususnya di dalam lingkungan kelas mereka ini bisa dilihat. Nah, tujuan belajar itu apakah sudah menurut Miss Riri ini, apakah sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran yang Miss Riri berikan? Kalau menurut saya sudah Miss Kiki, karena dari tujuan pembelajarannya sendiri itu yang pertama anak-anak mampu
menyanyikan lagu Akuse sesuai dengan nada yang baik dan benar, sesuai naik turunnya nada. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu memahami penerapan gaya otot dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa mampu menganalisis keberagaman budaya yang ada di sekitar mereka. Jadi melalui hasil diskusi dan proses pembelajaran kemarin, menurut saya sudah tercapai untuk tujuan pembelajaran. Baik, saya setuju juga nih sama Miss Riri kan, karena kan saya juga ikut mengamati, saya melihat anak-anak Miss Riri begitu antusias, di mana salah satunya mereka sangat senang gitu ya menyanyikan lagu Akuse itu tadi kan, dengan tempo yang mereka sudah tahu lagi kan, mereka bahwasanya lagu Akuse ini begini temponya, saya sudah melihat juga di situ kan tercapai. Nah, Miss Riri, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Miss Riri lakukan, dari kegiatan yang sudah kita diskusikan sebelumnya nih, hal baik apa nih yang Miss Riri rasa, oh ini sudah dapat nih gitu. Boleh dibagi juga informasinya Miss Riri? Hal baik yang saya dapatkan selama proses pembelajaran kemarin, yang pertama yaitu siswa lebih memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan Miss Kiki. Melalui video pembelajaran yang menarik tadi ini, siswa lebih mudah untuk menyerap isi materi dari pembelajaran saya. Kemudian keterlibatan siswa dalam belajar, di mana mereka saya minta untuk berdiskusi kan Miss Kiki untuk memahami isi pembelajaran. Jadi dengan penggunaan pembelajaran berdiferensiasi tadi ini, saya rasa sudah menjadi hal baik dalam penerapan pembelajaran saya. Baik, itu tadi kan yang Miss Riri rasa sudah bagus nih, sudah baik nih kan. Kira-kira ada yang masih dirasa kurang nggak ya? Tentu Miss Kiki, kalau menurut saya dari pelaksanaan saya kemarin, walaupun anak-anak berdiskusi, tapi adanya mungkin ada beberapa anak yang masih kurang kondusif saat belajar. Jadi mereka lebih memilih untuk mengikuti alur pembelajaran, ya sudah begitu saja kan, tidak benar-benar mengikuti aksi diskusi itu tadi. Jadi kalau memang temannya buat apa ya udah jadinya ikut aja. Memang tidak semuanya, hanya beberapa bagian, tapi itu menjadi kekurangan dalam pembelajaran saya lakukan kemarin. Baik, kalau menurut Miss Riri tadi masih ada beberapa anak yang kurang antusias, yang menjadi kekurangan gitu kan. Kira-kira strategi apa nih yang Miss Riri pikirkan, yang ingin Miss Riri rencanakan agar yang tadi dirasa kurang itu kan tidak ditemukan lagi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya? Mungkin saya bisa mencari referensi baru Miss Kiki dengan menonton video dari YouTube misalnya yang sesuai dengan materi pembelajaran saya, bagaimana anak-anak ini merasa lebih tertarik kemudian antusias dalam pembelajaran. Dan selanjutnya mungkin saya bisa mengikuti workshop ya Miss Kiki ya, sesuai dengan platform pembelajaran kita yang sekarang, yaitu guru harus bisa mengikuti proses merdeka mengajar begitu ya Miss Kiki. Jadi mungkin saya bisa mengikuti workshop itu, kemudian menonton video bersumber dari YouTube, ataupun saya bisa membaca blog-blog yang berkaitan dengan merdeka mengajar dan bagaimana caranya menarik antusias anak dalam pembelajaran. Baik, saya setuju sekali dengan apa yang Miss Riri utarakan. Bahwasanya semakin banyak kita mencari referensi, itu kan referensi lain, semakin banyak juga pengetahuan yang kita dapat, dan secara tidak langsung kualitas isinya. Kira-kira perlu target berapa lama nih waktunya gitu? Mungkin kurang lebih seminggu Miss Kiki. Baik, 1 minggu lah gitu ya Miss Riri ya, targetnya dengan persiapan yang jauh lebih matang mungkin targetnya Miss Riri. Nah, untuk mewujudkan rencana perbaikan tadi, kira-kira Miss Riri masih memerlukan bantuan dari berbagai pihak atau macam mana? Tentu saja Miss Kiki, di sini saya perlu atau membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu dari kepala sekolah tentunya, karena dengan adanya izin dari kepala sekolah mungkin saya dapat mengikuti workshop Merdeka Mengajar ini tadi Miss Kiki, sehingga membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya lagi. Kemudian saya memerlukan bantuan dari rekan-rekan sejawat, karena perlu juga pendapat-pendapat dari teman sekitar kan Miss Kiki, atau mungkin dari Miss Kiki sendiri yang bisa saya mintai bantuan ke depannya. Ya, sendiri kita juga akan saling
berbagi informasi secara berkelanjutan gitu kan, demi peningkatan kualitas kita juga gitu kan, dan yang pastinya demi kebaikan siswa-siswa kita juga seperti itu ya. Nah, Miss Riri kira-kira ada nggak nih dari Miss Ririnya yang ingin Miss Riri sampaikan atau Miss Riri pertanyakan seputar dengan kegiatan kita pada hari ini? Cukup Miss Kiki. Oke, baik Miss Riri, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terkait kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Miss Riri lakukan bersama dengan anak-anak Miss Riri. Ini nggak masalah ya Miss Riri ya? Tidak apa-apa Miss Kiki. Iya. Di sini secara keseluruhan dari awal sampai dengan di akhir pembelajaran itu sudah sangat luar biasa ya, sudah mantap gitu kan. Sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Miss Riri susun dalam rencana pembelajaran. Di mana Miss Riri juga mampu mengelola kelas dengan baik, adanya siswa yang ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran itu sudah kelihatannya. Nah, harapan saya dari pengamatan yang sudah saya utarakan tadi ini, semoga lah nanti ke depannya Miss Riri mampu menerapkan pembelajaran yang jauh lebih baik gitu kan. Anak-anak juga lebih antusias, lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran yang Miss Riri berikan, dan yang paling penting Miss Riri juga mampulah gitu menjadi salah satu guru yang memotivasi guru-guru lainnya, bukan hanya bagi guru lainnya, terutama bagi peserta didik kita sendiri seperti itu. Nah, di akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Miss Riri sudah meluangkan waktunya ya, dari kegiatan kita sebelumnya, dari yang praobservasi, dari saya mengamati Miss Riri ketika mengajar, sampai dengan yang terakhir ini yaitu pasca observasi. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Semoga Miss Riri bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya seperti yang Miss Riri ya. Miss Kiki, saya mengucapkan terima kasih banyak juga Miss Kiki, karena dengan adanya seperti ini saya jadi lebih belajar gitu. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih Miss Riri. Kita kembali kepada aktivitas kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.